Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman semua. Di sini kami akan menjelaskan reaksi kimia yang terjadi pada proses pembakaran mesin. Sebelumnya, perkenalkan nama saya sendiri, Saidin Ali. Perkenalkan nama saya Nugroho Yogi dari Offering E3. Perkenalkan nama saya Saiful Iskilsam dari Offering E3. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nursoba dari Offering E3. Perkenalkan, nama saya Samuel Pardamen Papahan dari Offering E3. Reaksi kimia terhadap bahan pembakaran dan api. Proses pembakaran itu ada banyak. Salah satunya terdapat pada mesin, seperti mesin motor, mesin diesel, dan lain-lainnya. Reaksi kimia yang terjadi pada bahan bakar mesin umumnya melibatkan proses pembakaran. Pembakaran adalah reaksi antara bahan bakar, biasanya hidrokarbon, dengan oksigen yang menghasilkan energi. Gas karbon dioksida, CO2, dan udara H2O. Bahan bakar hidrokarbon, bahan bakar yang umum digunakan dalam mesin, seperti bensin, solar, atau gas. Struktur umum hidrokarbon adalah senyawa yang terdiri dari atom karbon C dan hidrogen H. Reaksi pembakaran ini dapat dibedakan menjadi dua jenis. Jenis yang pertama, pembakaran lengkap. Pembakaran lengkap ini terjadi ketika oksigen tersedia cukup. Reaksi ini menghasilkan karbon dioksida dan udara. CnH 2n plus 2 plus 3n plus 1 per 2 O2 Kn CO2 plus N plus 1 H2O. Contohnya pembakaran oktana C8H18 dalam oksigen C8H18 plus 12,5 O2K8 CO2 plus 9 H2O. Jenis kedua yaitu pembakaran tidak lengkap. Pembakaran tidak lengkap ini terjadi ketika oksigen tidak cukup. Reaksi ini dapat menghasilkan karbon monoksida CO atau jelaga C sebagai produk sampingan. CnH2n plus 2 plus 3n per 2O2 KnCO plus N plus 1 H2O. Contohnya pembakaran tidak lengkap dari oktana 2CbH18 plus 17 O2K 16 CO plus 18 H2O. 3. Energi yang dihasilkan. Reaksi pembakaran menghasilkan energi dalam bentuk panas yang digunakan untuk menggerakkan piston di dalam mesin. Energi ini berasal dari ikatan kimia yang terputus dan terbentuk selama reaksi. 4. Emisi dan dampak lingkungan. Pembakaran bahan bakar mesin juga menghasilkan emisi gas yang dapat berdampak pada lingkungan, seperti karbon dioksida atau CO2 yang berkontribusi terhadap perubahan iklim. Kemudian karbon monoksida atau CO yang beracun dan partikel-partikel atau jelaga yang dapat menyebabkan polusi udara. 5. Pengendalian emisi. Untuk mengurangi dampak lingkungan, berbagai teknologi seperti catalytic converter dan sistem injeksi bahan bakar modern digunakan untuk meningkatkan emisi pembakaran dan mengurangi emisi berbahayanya. Jadi, kesimpulannya, reaksi kimia yang terjadi pada bahan bakar mesin adalah proses pembakaran yang menghasilkan energi, serta produk sampingan yang perlu dikelola untuk mengurangi dampaknya. Fakta menarik, apa itu api? Api merupakan reaksi kimia yang cepat atau oksidasi yang terjadi ketika bahan mudah terbakar, panas dan oksigen bereaksi. Proses ini disebut reaksi pembakaran dan menghasilkan air dan karbon dioksida. Reaksi kimia dari api dapat menghasilkan cahaya dan panas. Api bisa menjadi api jika diberi udara pembakaran
atau dalam kasus umum yaitu oksigen, atau diberi media yang mudah terbakar seperti daun kering, kertas, dan sebagainya. Persentase unsur-unsur udara itu ada nitrogen sekitar 78%, oksigen sekitar 28%, dan unsur-unsur lainnya sekitar 1%. Perlu diingat bahwa oksigen di sini adalah sebagai pengoksidasi yang mempercepat proses pembakaran. Jika oksigen yang dimaksud adalah oksigen murni, satu percikan kecil bisa membakar benda berbahan besi, nikel, dan sebagainya. Ada beberapa gas lain yang dapat berfungsi sebagai pengoksidasi, yaitu ozon, halogen, klorin, dan fluor. Mengapa di dalam film itu jika api minyak ditambahkan kloro bisa meledak? Ada pertanyaan nih, mengapa di dalam film itu jika tangki minyak ditembakkan peluru bisa meledak? Jawabannya sebenarnya tidak meledak, tetapi lebih tepatnya terbakar. Begini penjelasannya. Di dalam film atau juga game, tangki minyak meledak antara dipicu oleh tabrakan, kecelakaan, tembakan, atau terjadi kontak dengan sesuatu yang memicu percikan api. Alasan mengapa kelihatan meledak itu karena terjadi ekspansi yang sudah mencapai batas maksimum akibat pembakaran yang terjadi dalam tangki. Belum lagi kebocoran akibat peluru menyebabkan udara yang masuk dilahap oleh api sebagai bahan pembakaran. Lama-kelamaan akan terjadi yang kelihatan seperti ledakan. Hal ini juga berlaku jika tangki mengalami kecelakaan berat. Itulah mengapa di luar truk tangki terdapat tulisan atau peringatan tertentu seperti gambar di atas ini. Contoh lainnya juga terdapat pada rumah kebakaran. Ada beberapa kasus kebakaran di mana rumah yang sedang kebakaran tiba-tiba meledak. Contoh nyatanya bisa kalian lihat dalam video ini. Alasannya sebagai berikut. Nah, biasanya pemadam kebakaran punya SOP tertentu cara memadamkan api. Salah satu caranya adalah mengurangi atau menjauhkan unsur yang berpotensi bisa terbakar. Mungkin bisa kalian lihat dalam video ini. Jika ingin tahu bagaimana cara menyelamatkan diri dari kebakaran, silakan cari di internet. Begitu banyak caranya. Mengapa bisa begitu tapi tidak dalam unsur cair atau liquid? Itu karena gas memiliki molekul yang tidak rapat satu sama lain sehingga penyebaran reaksi bisa begitu cepat. Nah, kembali lagi ke pertanyaan, kenapa bisa kelihatan meledak? Itu karena udara telah menyatu dengan uap-uap minyak. Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang. Jika kalian suka dengan videonya, kalian bisa like dan share kepada teman-teman kalian semua. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.